Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes baru saja berlaga membela klubnya FC Dallas dalam lanjutan Liga Amerika Serikat 2023-2024. Tetapi Martin Paes yang bermain 90 menit penuh gagal membawa timnya kalahkan New York Red Bulls. Duel New York Red Bulls bersama FC Dallas berlangsung di Red Bull Arena Minggu 10 Maret 2024. Dalam laga itu FC Dallas tumbang dengan skor tipis 1-2. Meskipun begitu, Martin Paes tetap bermain cukup apik. Dia melakukan 7 penyelamatan dalam laga tersebut. Penggawa timnas Indonesia Sandy Walsh bermain apik kala membantu klubnya KV Mechelen menang atas KFC Westerlo, yakni pada Sabtu 9 Maret 2024 kemarin. Bermain selama 90 menit, Sandy Walsh ikut berkontribusi atas kemenangan 3-1 Mechelen atas tim tamu di pekan ke-29 Liga Belgia 2023-2024 tersebut. Dalam laga tersebut, Sandy Walsh mendapatkan rating 6,7 dari SofaScore. Kendati demikian, ia mampu menunjukkan performa apik dengan 2 kali menggagalkan peluang KVC Westerlo, memblok serangan lawan serta 2 kali melakukan tackle. Sandy Walsh juga melakukan 64 sentuhan bola dengan 84% passing akurat. Selain itu, 2 dari 5 percobaan umpan panjang akuratnya berhasil. Kemudian, Sandy Walsh juga mampu memenangkan 2 dari 3 duel di area pertahanan KV Mechelen dan 2 dari 3 duel udara. Sayangnya, Sandy Walsh kehilangan penguasaan bola sebanyak 14 kali. Striker timnas Indonesia Ravel Struijk berhasil menyumbang 1 gol saat adu Den Haag U21 ditahan FC Dordrecht U21 di matchday lanjutan U21 Divisi 2 pada Sabtu 9 Maret 2024. Dan menariknya, aksi Ravel Struijk tersebut disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Berdasarkan laporan dari akun fanbase sepak bola di Instagram @football.indonesia, terpantau ada Sinteyong saat Ravel Struijk bermain imbang 2-2 di laga Dordrecht U21 versus ADO Den Haag U21. Dalam pertandingan yang digelar di Sportpark Romantic Veld itu, Ravel Struijk hanya bermain di babak pertama. FC Dordrecht U21 2-2 ADO Den Haag U21. Hanya bermain di babak pertama, Ravel Struijk mampu cetak 1 gol untuk timnya. Bunyi keterangan dari @football.indonesia Sabtu 9 Maret 2024. Sinteyong menonton di pertandingan ini. Tambah laporan dari akun yang kerap membagikan informasi mengenai pemain abroad timnas Indonesia tersebut. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dipercaya main sejak menit pertama oleh pelatih Perth FC Rangsan Viwatchoichok saat melawan Uthai Thani di pekan ke-21 Liga Thailand 2023-2024. Asnawi yang bermain selama 60 menit itu pun hanya bisa membantu Perth FC imbang 3-3 kontra tim tamu. Ya, Perth FC hanya bisa membawa pulang 1 poin saja gara-gara hasil seri dalam pertandingan yang digelar Pat Stadium pada Sabtu 9 Maret 2024. Asnawi Mangkualam yang main sejak awal pun ditarik di menit ke-61 untuk digantikan dengan Tanasit Siribala. Pada lanjutan pekan 36 League One, Bristol Rovers menelan kekalahan telak 3 gol tanpa balas di Memorial Stadium saat berhadapan dengan Derby County. Meskipun tampil penuh sejak menit awal, Elkan Bagot dan rekan-rekannya gagal menghentikan gelombang serangan tim tamu. Ditampilkan sejak menit pertama bersama Connor Taylor, Elkan Bagot menghadapi kesulitan dalam menahan serangan lawan. Meskipun mampu menjaga gawangnya tetap aman di babak pertama, namun Bristol Rovers harus mengakui keunggulan Derby County setelah jeda. Pertahanan Bristol Rovers akhirnya jebol melalui tembakan mantan pemain Newcastle United pada menit ke-55. Usai mencetak gol pertama, Derby County semakin agresif dan berhasil menggandakan keunggulan pada menit 58 melalui Tom Barquizet. Bristol Rovers berupaya keras mengejar ketertinggalan, namun serangan mereka seringkali terhenti di tengah jalan. Saat mencapai gol hiburan, mereka justru kembali kebobolan pada menit 89 melalui gol Martin Wargop. Skor 0-3 untuk keunggulan Derby County bertahan hingga akhir pertandingan. Pratama Arhan tidak terlihat dalam susunan pemain Suwon FC ketika mereka berhadapan dengan Jeonbuk di SAR Suwon, yakni pada hari Sabtu 9 Maret 2024. Skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir pertemuan antara Suwon FC dan juga tim tamu. Kim Anjung yang merupakan pelatih Suwon FC belum memberikan keterangan tentang tidak terlibatnya pemain asal Indonesia tersebut dalam skuadnya. Sementara itu, dengan hasil ini Suwon FC berada di posisi teratas klasemen League One dengan total 4 poin. Sementara Jeonbuk berada di urutan kelima dengan 2 poin. Karena tidak bermain dalam pertandingan tersebut, Pratama Arhan masih belum melakukan debutnya di League One bersama klub barunya setelah pindah dari Tokyo Verdy. Elkan Bagot cukup antusias jelang bertugas bersama timnas Indonesia.
Ya, saya rasa begitu. Setelah dari link saya akan kembali ke Indonesia selama 10 hari. Jadi saya akan melakukan perjalanan, kata Elkan Bagot. Pemain yang berusia 21 tahun tersebut menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang cukup fanatik dengan sepak bola. Selain itu, mereka mendukung timnas di mana saja mereka berada. Hal tersebut jadi bukti bahwa supporter skuad Garuda cukup besar dan tersebar di Indonesia. Sungguh gila jumlah penggemar yang kami miliki di Indonesia. Anda tahu, saya pikir Indonesia adalah negara di mana seluruh penduduknya sangat menyukai sepak bola. Jadi mungkin dimanapun Anda pergi di Indonesia, Anda akan menemukan seseorang yang mengikuti tim nasional, ungkapnya. Elkan melanjutkan dia akan fokus di Bristol Rovers sebelum berangkat membela timnas Indonesia. Tepatnya masuk ada 3 laga yakni melawan Fleetwood pada tanggal 13 Maret dan Lincoln City pada tanggal 16 Maret. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memperoleh pujian terkait caranya memperlakukan pemain naturalisasi. Sebagai informasi, timnas Indonesia kembali ketambahan pemain naturalisasi menjelang laga melawan Vietnam. Kali ini ada 4 nama baru yang bergabung ke skuad asuhan Sintayong. Mereka adalah Jae Itses, Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan juga Nathan Chueon. Seperti yang diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut sedang berada di Eropa. Selama di Eropa, Sintayong menyempatkan diri untuk pergi ke Belanda, Belgia dan juga Italia. Kemudian Tom Haye dan kawan-kawan lalu diajak makan malam bersama pada Jumat 8 Maret 2024. Selain 3 pemain anyar naturalisasi, makan malam tersebut juga diikuti oleh 5 pemain abroad timnas Indonesia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shane Patinama, Iver Yanner dan juga Ravel Strike. Dalam hal ini Soha memberikan pujian kepada Sintayong. Menurutnya acara makan malam tersebut bisa semakin mempererat hubungan para pemain, khususnya yakni antara pemain lama dan juga pemain anyar timnas Indonesia. Pelatih Sintayong berupaya keras menghilangkan hambatan tersebut guna membantu timnas Indonesia menjadi tim yang kompak dan kuat, tulis Soha. Penggemar Vietnam memiliki perasaan pesimistis dan juga cemas jelang duel panas kontra timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhir-akhir ini masalah kebugaran pemain selalu menghantui kubu Vietnam. Jelang duel melawan timnas Indonesia, Golden Star Warriors mulai ditinggalkan beberapa pemain andalannya. Hal itu dikarenakan beberapa pemain andalan tengah mengalami cedera. Satu nama yakni Don Van Hau sudah dipastikan absen membela tim asal negeri Naga Biru tersebut. Sementara beberapa pemain lainnya seperti Dan Van Lam, Koo Ngok Hai, Nguyen Tuang An, dan juga Do Hong Dung diragukan tampil. Belum lama masalah tersebut selesai, Vietnam harus menerima kabar buruk lainnya. Penyerang andalan Philip Tuse yakni Pham Tuan Hai juga mengalami cedera. Bomber yang berusia 25 tahun itu menderita cedera pergelangan kaki saat membela timnya yakni Hanoi FC. Laskar Sambernyawa sukses meraup 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Persis Solo berhadapan dengan Barito Putra di Stadion Manahan pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam laga itu, tim tuan rumah memenangi duel dengan skor 2-1. Seusai laga ada satu hal yang disorot oleh pecinta sepak bola tanah air. Dalam laga itu, bintang timnas Indonesia yakni Ramadan Sananta hanya dimainkan selama 45 menit saja. Ia ditarik keluar dan juga diganti oleh Arapenta Purba pada awal babak kedua. Hal itu jelas membuat penggemar timnas Indonesia sedikit khawatir. Pemain asal Kepulauan Riau itu ditakutkan mengalami cedera lagi. Namun Milomir Seslia menenangkan hati para penggemar Garuda. Pada saat konferensi pers, pelatih yang akrab disapa Milo itu mengatakan bahwa Sonenta perlu beradaptasi. Sebab dirinya sudah lama tak bermain pasca cedera punggung beberapa waktu yang lalu. Promosinya 3 tim yakni Malut United, Semen Padang dan juga PSPS Biak membuat Liga 1 musim depan bakal punya wakil di setiap pulau besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Liga 1 musim depan benar-benar Liga Indonesia karena semua wilayah pulau besar di Indonesia sudah terwakili. Pulau Sumatera akan diwakili oleh Semen Padang. Pulau Jawa sudah banyak kontesan yang di Liga 1. Kalimantan punya 2 wakil yakni Barito Putra dan juga Borneo FC. Lalu Bali United mewakili wilayah Sunda Kecil yang terdiri dari Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara. Pulau Sulawesi memiliki PSM Makassar. Malut United yang baru saja promosi mengembalikan wakil pulau-pulau di Maluku dan juga Maluku Utara. Sedangkan Pulau Papua diwakili oleh PSPS Biak yang baru saja menyabet juara Liga 2 2023-2024. Selamat kepada 3 tim yang berhasil promosi, dan ini menambah semarak Liga karena 3 tim yang promosi mewakili wilayah di luar Jawa dengan wilayah pulau yang berbeda, kata Erick Thohir, sumber laman resmi PSSI.
Ini benar-benar Liga Indonesia. Seluruh perwakilan Indonesia sudah ada. Ini akan sangat menarik ditunggu kompetisinya. Plus ini tentu akan semakin maksimal mendorong pertumbuhan dan regenerasi pemain muda di setiap pulau. Tampaknya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.